dibilang kalau saya dulu masih kecil itu ketika ikan banyak atau dibilang mabuk, ikannya sampai melimpah itu pasti ada mayat 1 atau 2. Akhirnya si tim satu pas di atas cerita, oh saya juga tadi juga ngalamin tuh sebenarnya, cuman saya nggak mau cerita. Jadi dia di batu-batu situ tuh dia ada kayak lubang katanya. Kan pakai senter air tuh kan, itu udah nggak tembus tuh katanya tuh udah gelap. Udah. Cuman di raba-raba itu dia kayak megang rambut. Dia sempat ngasih kode, ini ada di dalam, ada di dalam, ada di dalam. Waktu belum nongol tuh, pas dia mau ambil, itu bukannya dia yang narik, dia ditarik ke dalam. Tangannya dipegang, tarik ke dalam. Jadi kan dulu orang tua pernah cerita, jadi ketika pembangunan bendung ini yang bilang zaman Belanda kan dulu tidak ada sistem kerja digaji ya, semuanya kan kerja paksa. Jadi dulu ya informasi dari orang-orang yang sudah berumur itu, bahkan ketika mereka tidak kerja ini ya mungkin mati di lokasi atau ditembak atau di apa itu ya dibuangnya ada. Dulu ada pohon gede di sana. Dulu ini kan hutan nih, lagi belum ada perumahan. Itu dibuangnya ke sana. Ada juga yang dikubur di sini sendiri ada. Kembali lagi bersama gua Adit, dan sekarang kita lagi ada di channel Telusur. Bendungan Pintu Air 10 adalah pintu air yang berada di wilayah Tangerang dan dibangun oleh Belanda pada tahun 1927 dan mulai beroperasi pada tahun 1932 sebagai pengaturan irigasi dan juga pengaturan debit air. Di balik sejarah panjangnya itu, Pintu Air 10 ini menyimpan begitu banyak kisah mistis di baliknya dan sudah menjadi rahasia umum bagi para petugas dan penduduk yang berada di wilayah ini. Mulai dari sering ditemukannya mayat di pintu air ini, hingga kisah tentang anak kecil yang tenggelam dan sosoknya gentayangan mendatangi para warga yang tinggal di sekitar bendungan Pintu Air 10 ini. Sosok itu mendatangi para warga dengan menggunakan pakaian sekolah, sama seperti ketika saat anak itu tenggelam di pintu air ini. Gua dan tim telusur beberapa waktu lalu mencoba untuk datang langsung ke lokasi ini, guna mendapatkan informasi yang lebih lengkap lagi tentang rumor-rumor mistis yang ada di bendungan ini. Dan kami di sana berhasil mewawancarai Pak Ashadi selaku petugas PUPR yang sedang bertugas dan Pak Taufan, warga yang tinggal di sekitaran pintu air ini. Nama Ashadi Cahyadi, umur 38 tahun. Memang ganjil ya, pada waktu itu ganjil memang. Saya pernah lihat juga di sekitar sini, di bagian hilirnya bendung, memang ada sosok yang dibilang penunggunya, dan kebetulan tingginya itu sampai setinggi bendung. Tinggi bendung yang terlihat hanya bayangan, tapi tadi kembali kalau misalkan kita sendiri tidak kuat dengan melihat hal itu mungkin akan terjadi bahaya ya, karena posisinya kan cukup curam, dari lagar bendung sendiri ke bawah itu kan cukup tinggi. Nah kalau yang tinggi-tinggi ini di sini nih pas. Oh pas di tengah-tengah sini ya Pak ya? Dia di tengah-tengah, dia nyender.
Sebenarnya sih menyeramkan tidak, cuman jadi seperti kaget ya ketika ngelihat makhluk yang bentuknya tidak seperti kita tingginya. Intinya sih seperti itu. Kalau dibilang seram sih tidak. Makhluk-makhluk di sini juga ya kalau kitanya baik, kalau kitanya permisi ya mereka juga mungkin menunjukkannya juga tidak wujud yang seram, tidak gitu loh. Tapi kalau kitanya nggak kuat mentalnya ketika ngelihat wujudnya besar ya kaget. Ya resikonya kan pasti nyawa gitu karena kan terlalu jauh. Kalau kita jatuh ke air ya tingginya kan hampir 15 meter ya. Bentuknya sih hampir mirip manusia. Kalau dilihat itu seperti megang pancingan, tapi dia pakai kopiah dan tinggi memang. Yang dulu pernah dikatakan di acara TV, ya sosoknya di sini. Yang setinggi bendung bawa pancing itu tapi pakai kayak kopiah ya di sini. Dulu itu sebelum kayak sekarang yang sudah banyak direnov, dulu itu sering banyak kejadian kayak misalkan mau melewati pintu air 10 ini kalau tengah malam suka ada yang ngegangguin. Itu baik itu bentuknya wanita gitu kan, ada juga yang bentuknya kakek-kakek juga ada. Ya di sini ya seperti itu. Kalau abang sendiri ketika ini masih dilalui nih bang, abang pernah lewat sini dan diganggu nggak bang? Sering. Kalau misalkan malam-malam gitu ya kita lewat gitu, ya yang namanya orang manggil gitu ya kan. Cuman kalau aku sih pikir karena kecil di sini gitu ya, pikir anak-anak nih, anak iseng gitu. Ya kalau angkernya dulu sebelum ini jalan di konblok kayak gini ya dulu ini tempat buat akses masyarakat. Yang tadi saya ceritain ada yang sampai kecemplung sama motor-motornya di pintu 9 sana. Cerita dari teman-temannya, nggak usah yang tinggal sini lah. Kalau temen aja, teman misalkan dari mana main ke sini, itu pasti dia ngerasain hal yang wah, gila tuh, rumah lu ini banget lu, katanya horor banget sih. Tapi kalau itu saya ajak sini kadang-kadang kan, misal temen dari jauh, main deh situ. Mereka nyebrang sini aja nggak berani nih, dulu kan nggak ada ini kan nggak ada pagarnya. Wah gila sampai ngerangkak-ngerangkak gitu kan sini, nggak berani. Kalau sekarang enak tinggal pegangan pagar ini, kalau dulu nggak ada. Sampai ngerangkak, ya, ada ketakutan. Di sini kan penuh motor sama sepeda, beca pada lewatnya. Jadi pada orang kalau jalan kaki lewat sini. Dan tadi saya dengar info kalau di sini ada beberapa pintu air dan katanya ada sosok misteri yang beda-beda gitu. Betul. Pak. Bisa dijelasin ya Pak, apa Betul. aja? Jadi dibilang kalau per pintu itu memang informasi dari yang jaga pintu air sendiri ya dari orang sesepuh di sini gitu kan. Memang setiap itu tuh beda penunggunya. Ada yang sosoknya wanita, bajunya merah, ada juga sosok dibilang apa ya kayak tuan Belanda yang pakai baju putih, topi putih, ada. Terus ada sosok juga ya menyerupai hewan. Bahkan saya punya pengalaman pribadi pun istri waktu itu datang pertama kali saya nikah karena enggak izin ya akhirnya dimunculkan sama yang punya wilayah. Sosoknya itu waktu itu istri bilang itu ya pakai sorban putih tapi matanya merah. Pernah dengar cerita dari masyarakat soal salah satu penunggu sungai ini yang paling kuat itu ada nggak sih Bang? Ada. Kalau berdasarkan cerita dari orang tua, kalau enggak salah ya namanya itu Syekh Abdul Aziz. Ya tadi saya bilang mungkin sosoknya itu ya mungkin sorban putih tadi. Yang tadi saya bilang ada sosok yang orang Belanda tadi. Kalau nggak salah tadi yang tadi saya ceritain. Sampai yang di ujung sana itu ada sosok yang kayak perempuan, kayak apa ada di sana ya? Kalau menurut informasi dari orang tua, sebenarnya dulu sebelum bendung ini dibuat, dulu itu memang tidak selebar ini sungainya. Bahkan airnya pun jernih.
jernih sekali. Umur-umur ya sekitar orang yang umurnya 80-90 tahun itu lagi ketika saya masih umur sekitar 15 tahun itu pernah cerita seperti itu. Bahkan sungai nggak selebar ini. Dan kalau menurut mereka makhluk-makhluk itu ya memang ada dari dulu. Karena dulu kan sebelum perubahan wilayah ini kan ya memang hutan mayoritas di sini. Makanya kolonial Belanda ke sini ya banyak potensi di situ yang buat digarap sama mereka kan saat itu. Memang banyak lah di sini, setiap itu tuh memang beda-beda. Bahkan pernah ada kejadian ketika di sini dibebaskan dulu, ya memang pernah ada yang sampai nyemplung di situ. Padahal cuman lewat malam-malam dia kayak ada yang dorong naik motor, jatuh sama motornya dan nggak ketemu. Itu kalau nggak salah di pintu 9 kalau nggak salah informasi dulu. Iya. Mengganggu nggak sih Pak? Hah? Mengganggu nggak sih sosoknya? Enggak sih, selama kitanya sopan, selama kitanya dibilang tetap tata kerama dijaga lah. Intinya kan kayak gitu. Sosok-sosok di sini juga selama kitanya salam atau mereka baik-baik kok, nggak yang kayak dikhawatirkan orang-orang. Nama Ogut Taufan, umur Ogut 41. Kebetulan Ogut tinggal di daerah sini di pintu 10 di komplek PU situ. Ada sih beberapa cerita mistis kayak waktu itu aja. Dulu pernah ada yang tenggelam nih, anak SMP. Dia pakai getek di bawah sini. Geteknya terbalik. Dengar cerita sih dia mau nolong temennya. Akhirnya malah dia yang tenggelam. Nah itu dicariin sampai tim SAR datang pakai alat penyelam, itu nggak ketemu. Sampai pas maghrib ini kan jalanan ini kan kalau betul kan dia agak begini tuh ya. Iya. Si tim SAR tuh di bawah dekat air. Nah ada kakek-kakek katanya tuh berdiri di tengah-tengah itu sambil ngomong, udah nggak usah dicariin. Ntar juga kalau udah wayahnya bosen, udah wayahnya dikembaliin, ngomong gitu. Nggak digubris tapi sama si tim satu kan bilang, oh iya Pak, gitu aja. Itu benar, setelah lewat maghrib, isaan itu dia nongol di pintu 7 sana. Dia nongol sendiri, padahal itu udah dicari. Tim SAR tuh udah semua pintu dia udah telusurin lah, itu nggak ketemu. Harus udah cari itu katanya. Cuman ya itu nongol sendiri. Terus tandanya yang nyebur ke situ, ini bolong. Ini bolong, polonya tuh otaknya ada. Teman kemarin sempat dari Jawa, dia punya anak datang ke sini, dia lupa anaknya mandi di kali, tenggelam. Sampai dia sempat marah kenapa anak saya kalau yang diambil gitu, karena sempat 2 hari nggak muncul. Alhamdulillah setelah dilakukan pengajian ketemu di 3 hari. Itu ditemukannya jauh nggak Pak dari titik? Enggak, masih di sini juga. Mungkin kan kalau ke bawah arus kan pasti udah jauh kan. Ini enggak, masih di sini juga. Akhirnya si tim 1 pas di atas cerita, oh saya juga tadi ngalamin tuh sebenarnya, cuman saya nggak mau cerita. Jadi dari batu-batu situ tuh dia ada kayak lubang katanya. Ada lubang, dia selam kan pakai senter air tuh kan, itu udah nggak tembus tuh katanya tuh udah gelap. Cuman di raba-raba itu dia kayak megang rambut. Dia sempat ngasih kode, nih ada di dalam. Waktu belum nongol tuh, ada di dalam. Udah, dia ini lagi. Pas dia mau ambil, itu bukannya dia yang narik, dia ditarik ke dalam. Tangan dia dipegang, tarik ke dalam. Dia keluar, lompat. Wah katanya, udah nggak mau nerusin katanya, yang lain aja katanya. Nah itu dia cerita setelah pas udah anak itu ketemu dia baru cerita, oh iya ini tadi ada kejadian ini, terus pas maghrib itu ada yang bilang udah nggak usah dicari tapi ini. Akhirnya ya mereka ngait-ngaitin sama hal seperti itu. Tapi ya memang yang saya dengar juga dari beberapa yang saya kenal ada sini, ada yang pada mancing juga kan teman-teman juga ya. Jadi itu anak nih dari siang dia udah di sini bercanda lah, mungkin namanya anak-anak SMP ya. Ada teriak-teriak, lempar-lempar batu ke situ, main getek tuh buat teriak-teriak lah ya.
Takutnya apa si penghuni sini merasa terganggu atau bagaimana, yang nggak ngerti juga sih. Cuman saat itu ya gitu kejadiannya. Jadi kejeburnya sore, sekitar malam ketemu tuh. Malamnya ketemu. Yang bikin gue tercengang adalah konon kata orang-orang terdahulu yang pernah tinggal di sini. Ketika pintu air ini dibangun, banyak para pekerja paksa yang mati saat bekerja dan dikubur begitu saja di sekitaran pintu air 10 ini. Berikut adalah sedikit informasi tentang bendungan pintu air 10 ini. Kalau untuk DI Cisadane sendiri itu untuk mengairi wilayah Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang. Ada yang ke wilayah barat, ada yang ke wilayah barat laut, dan ada yang ke wilayah timur ada. Memang arealnya waktu itu sekitar 40.000, tapi karena perkembangan wilayah ya jadi berkurang. Ini udah berapa kali ganti warna. Gitu. Iya, kuning krem, Iya. biru, terus ke merah, ke biru lagi. Ini berarti di bawah naungan Kementerian PUPR. PUPR ya, Pak? Iya. Kalau saya bekerjanya tidak di sini, tapi saya secara kewenangan lingkungan punya Kementerian PUPR. Kebetulan saya kerja di Kementerian PUPR. Kalau job desk-nya saya lebih ke pengawasan pekerjaan sih. Sekarang kan kayak sekarang lagi ada pekerjaan perbaikan pintu. Kalau pemeliharaannya rutin, tapi kalau perbaikannya tergantung kondisi pintunya sendiri sih. Lebih ke arah urgent atau tidak. Kalau memang urgent pasti diperbaiki. Nah, berarti pintu airnya itu yang ada 10 itu berarti ke arah mana tuh, Pak? Ada. Ini 10, hitung aja. Oh, 1, 2, sampai 10. di Satu pintu ini lebarnya 10 meter. Jadi kan dulu orang tua pernah cerita, jadi ketika pembangunan bendung ini yang bilang zaman Belanda kan dulu tidak ada sistem kerja digaji ya, semuanya kan kerja paksa. Jadi dulu ya informasi dari orang-orang yang sudah berumur itu, bahkan ketika mereka tidak kerja ini ya mungkin mati di lokasi atau ditembak atau di apa itu ya dibuangnya ada. Dulu ada pohon gede di sana. Dulu ini kan hutan nih, lagi belum ada perumahan. Itu dibuangnya ke sana. Ada juga yang dikubur di sini sendiri ada. Pada zaman kolonial Belanda dulu itu pun cerita dari orang-orang yang sudah cukup berumur ketika saya masih umur sekitar 17-18 tahun. untuk pekerja-pekerja zaman Belanda itu ya, Pak ya? Ya. Kan bisa dibilang di makaminnya tidak dengan selayaknya lah. Itu sampai sekarang masih suka munculin nggak sih, Pak, sosoknya? Kalau sosoknya, kalau di perumahan sendiri adalah beberapa, tapi tidak semua. Dan kalau untuk sekarang tidak seeksis dulu, karena mungkin perkembangan zaman, perkembangan lingkungan, terus masyarakat juga lebih berpikirnya kan ke logika, tidak ke hal itu kan, makanya ya sudah mulai tidak terasa. Kalau dulu kan dikit-dikit ada ini kan gitu. Kalau sekarang udah nggak terlalu. Yang saya tahu kan ini bendungan dibikin dari zaman Belanda ya, Pak. Dan banyak pekerjanya yang meninggal dan dimakamin dengan tidak layak lah. Ya, Kalau untuk sosok-sosok pekerja dari zaman dulunya itu pernah dilihat nggak sih, Bang, sama warga? kalau yang pekerjaannya sih nggak pernah ya kalau saya ya. Cuman nggak tahu kalau misalkan yang di atas saya yang biasa zaman dulunya banget ya, saya nggak tahu juga ya. Teman memang saya pernah dengar dari cerita-cerita orang tua lah, turun-temurun dari sesepuh-sesepuh sini juga. Ya kata konon di tiang-tiang ini kan nih, tiang-tiang ini nih dimasukin, dipendemin orang-orang yang pekerjaannya kan zaman dulu mungkin ya kan udah zaman perang, mana ya dikubur secara layak kan nggak mungkin, ya dimasukin lah ke dalam itu. Yang saya dengar sih seperti itu cerita dari para sesepuh-sesepuh di sini tuh begitu. Setelah hal mistis dan informasi tentang pintu air 10 yang sudah dituturkan tadi oleh Pak Ashadi dan juga Pak Tovan, berikut adalah kisah-kisah mistis yang dialami oleh para warga sekitar dan para pekerja yang bekerja di pintu air 10 Tangerang ini.
Tapi kalau menurut Bapak atau menurut teman-teman Bapak yang kerja di sini, yang paling mengganggu itu yang mana sih Pak? Kalau yang paling mengganggu sebenarnya bukan yang di bawah, karena teman-teman kan jarang di bawah. Lebih patrolinya lebih di atas. Oh, Karena kan pengaturan pintunya itu kan adanya di atas nih. Di atas bendung. Ya, itu ya sama dari pintu 8 sampai 10 itu. Biasanya teman-teman kadang suka diganggu, tiba-tiba ada wujud kayak kupu-kupu segede orang gitu kan. Ya seperti itulah, maksudnya teman-teman di sini sempat share juga kan ke teman-teman di lingkungan sini. Karena kebetulan dulu tahun-tahun 90-an mayoritas yang kerja di sini ya memang orang domisili di sini. emang warga sini ya? Pak? Iya, tapi sekarang sudah mulai berubah kulturnya. Ini yang kemarin sempat alatnya tiba-tiba rusak. Makanya ketika dicek kok jadi rusak gitu kan. Pas dibawa ke sana nggak terlalu, tapi udah ganti deh, akhirnya diganti kan alatnya kemarin. Karena memang sudah tua juga, umurnya dari tahun 80-an alatnya. Tapi kalau menurut Abang, di daerah ini sosok yang paling Dominan. kuat dan menguasai itu yang mana? Kalau secara ini yang saya tahu sih cuma itu doang sih, yang cewek itu, terus yang anak kecil SD itu, sama yang di ujung sana tuh, pintu yang di ujung sana tuh. Kan kalau yang di ujung sini mah ada penjaganya nih, nggak terlalu Banyak lah ya. lah, maksudnya banyak aktivitas ya. Tapi kalau yang di ujung sana, yang pintu satu lagi itu jarang dibuka, bahkan hampir mungkin nggak pernah dibuka kali. Saya aja yang posisi rumah saya di sebelah sana itu jarang pernah ngeliat pintu itu terbuka. Nggak pernah mungkin sama selama saya tinggal, selama saya besar gitu ya, kecil sampai besar itu nggak pernah lihat itu kebuka gitu. Kalau yang di situ, kalau yang pernah lihat dulu ada penjaga sini juga, tapi udah almarhum. Dia bilang sih sosok hitam tinggi gede di pintu itu, di dalam situ. Ada nggak sih Pak ritual-ritual tertentu gitu sebelum melakukan pekerjaan? Oh, memang kadang di sini ini kalau setiap ada kegiatan kita kadang mengundang ustadz. Ustadz di sini setempat ya, memang bukan ritual ya. Judulnya sih lebih ke selamatan, kita hadiahin makhluk-makhluk di sini. Karena memang kalau dulu ya Cisadane ini sangat terkenal, tiap tahun itu pasti memakan korban, setiap tahun. Dibilang kalau saya dulu masih kecil itu ketika ikan banyak atau dibilang mabuk, ikannya sampai melimpah, itu pasti ada mayat 1 atau 2. Tapi sekarang sudah mulai berkurang, makanya dengan ada kegiatan-kegiatan yang di Bendungan Pintu 10 ini pasti ada yang namanya bukan ritual seperti apa ya, lebih kepada pengajian seperti itu. Kalau yang di sininya paling gangguan begitu aja sih. Kita secara sosok perwujudan jelas itu mah enggak ya, paling bayangan atau apa, atau misalkan kayak tiba-tiba ngelihat ada di bawah nih ada orang, tapi secara logikanya nggak mungkin dia mancing nih, kadang lagi banjir kan gitu kan. Cuman kita mah cuek-cuek aja, maksudnya ya itu tadi ya yang begitu dah, kata gitu paling kita mah Udah udah biasa. iya gitu udah ya, dia lagi dan nongol gitu udah. Menurut Bapak di pintu berapa dan di bagian mana yang menurut Bapak ya, wah ini kayaknya paling serem nih? Aduh, kalau yang dibilang lumayan serem itu di 5 sama di 9 itu. Itu lumayan ekstrim. Tapi kalau mau ngerasain sih ya malam baru bisa kerasa ekstrimnya. Itu ekstrimnya kenapa tuh Pak? Bisa berasa gitu? Ya tiba-tiba bisa merinding sendiri, kadang kayak ada yang nemenin ya. Kalau untuk yang jembatan ini sendiri sih saya dapat mungkin dibilang kayak cerita lah ya, bisa rumor bisa cerita. Tapi pada waktu saya masih SD itu memang ada permintaan kepala kerbau 2 dulu waktu bikin jembatan itu tuh. Karena waktu itu sempat mancang buat pondasinya, spoonnya itu nggak ketemu. Makanya ada permintaan dari
yang punya wilayah ke orang ngerti. Akhirnya ya diadakanlah itu kepala kerbau 2. Itu tuh yang tadi saya bilang. Cerita dulu lagi pertama kali mau dipancang dulu pakai kayak perahu ya, ponton ya namanya ya. Nah, yang buat naikin alatnya. Ya itu di situ agak sulit. Dulu pun sempat jadi tempat diskusinya di situ. Di sebelah sini sebelum itu dipancang, akhirnya ada tokoh dari wilayah sini dan wilayah sana yang menyatakan yang memang perlu kayaknya ada kayak selamatan, tapi ada ide dari tokoh sebelah sini, permintaannya itu tadi minta kepala kerbau 2 ditanam di bawah situ ya. Iya, ditaruh di pas buat mancang di situnya tengah-tengah situ tuh. Ditaruh di tengah-tengah gitu. Iya, jadi dia pas pengen mancang ada kepala kerbaunya masuk. Itu kejadian tahun berapa, Pak? Sekitar tahun 90-an lah. Hal-hal seperti apa sih, Pak, yang bisa memakan korban di sungai ini? Ada beberapa hal yang mungkin lebih kepada apa dibilang ya, tata krama ya. Kalau saya bilang lebih ke tata krama, karena mayat-mayat yang suka nyangkut di pintu air 10 ini memang ada yang dari hulu terbawa arus, memang ada. Tapi memang ada juga yang dibilang terjun di hilirnya bendung ini ya, memang faktor orang tersebutnya ya mungkin dari luar daerah sini datang ke sini tidak sopan. Bahkan pernah ada kejadian tetangga saya itu kemarin, kisah nyata juga, memang fakta waras masyarakat ngelihat itu sampai kayak dirasukin dan dibawanya ke pinggir kali. Itu karena memang dibilang apa ya, mungkin karena tidak sopan tadi, mungkin dari luar datang ke sebuah wilayah yang kita nggak tahu, tapi nggak sopan tadi, mungkin ada bahasa-bahasa yang sompral atau ada bahasa-bahasa yang kurang enak ya, akhirnya ya lebih banyak seperti itu sih kalau untuk di lingkungan sini sendiri. Itu dirasuki oleh sosok yang seperti apa sih, Pak? Kalau yang dilihat itu sosoknya perempuan. Itu kejadiannya sekitar tahun 90-an lah itu. Tahun 90-an itu anak SD. Nah kalau yang itu yang saya dengar katanya sih sampai sekarang belum ketemu jasadnya. Sampai sekarang. Dengar-dengar juga cerita dari beberapa tetangga keluarganya si almarhum itu. Setiap dia nanya ke orang pinter, katanya diangkat anak apa gimana lah gitu sama penguasa sini. Katanya gitu. Nah tapi saya sama teman saya pernah ngalamin kalau untuk sosok SD itu. Jadi waktu itu saya, tapi secara kalau saya ngeliat langsung sih enggak temen. Jadi waktu itu saya bantu dia ngejaring nih. Dia ngejaring ikan di bawah situ, dia pasang ikan dari ujung sana ke ujung sini di tengah-tengah batu sini. Nah pas lagi ngelepas ikatan jaringan di tengah sini, ada sosok anak pakai seragam sekolah, pakai seragam SD. Dia bilang, "Bang, lagi ngapain?" Nih lagi ngompat jaring. "Bang, berenang yuk." "Berenang lu," katanya. "Malam berenang," katanya gitu. Terus dia kalau dia udah feeling, wah ini nggak beres nih. Udah bukan orang nih katanya. Dia pakai ban itu kan, biasa pakai ban, dia langsung buru-buru ke pinggir sana. Saya nunggu di ujung sana. Oh iya. Naik katanya. Naik. "Lu kenapa lu?" "Udah naik." Udah saya mah naik aja. Nah pas sampai di warung, baru dia cerita. "Ah brengsek, gue pengen ngambil tuh ikan." "Kenapa man?" "Ya gue samperin sama itu," katanya, "mana SD." Wah, berarti yang itu kali. Terus kalau yang satu lagi temen mancing, kalau dia mancing, sama mancing di tengah juga. Cerita dia ditemenin juga sama anak SD. Dia nunjukin, "Bang lempar ke sana." Dapet. Nah ngobrol biasa, tapi kayak gitu. "Bang berenang yuk." Ajakin berenang. "Bang berenang yuk." Udah ngobrol lagi, "Bang tinggal di mana Bang?" Nanya biasa kayak orang biasa. "Bang lempar mana Bang?" Itu sampai dapat setengah karung. Ikannya tuh sampai setengah karung. Selesai pas udah mau dekat azan subuh kata dia, kayak ada bapak di belakang, agak di belakang panggil, "Dek pulang." "Bang saya pulang ya." "Iya." "Bang kamu berenang nih?" "Nggak," kayak gitu. Udah dia pulang tuh anak itu katanya sebelahnya dia. Terus dia pulang, tapi nengok ada itu apa namanya ikan sampai setengah karung. Ngobrol sama temen yang di pinggir sini, "Bukannya di tengah mancing loh, nih gua dapat banyak," katanya. "Wah ngeri lu mancing sendirian gitu di tengah-tengah." "Gua ditemenin," ya. Kata yang di pinggir temennya sama siapa katanya sendirian.
Batu-batu yang ini nih. Yang tengah-tengah itu ya? Iya, ini nih. Kan kalau dia agak surut, yang mancing banyak nih. Oh, Kalau dia agak surut, yang mancing banyak. berarti dari kasus dia hilang sampai teman abang ketemu sosoknya tuh udah berapa lama tuh? Itu berarti kita tahun 90-an ya. Kejadian itu mungkin tahun 2004 kayaknya. Lumayan lama lah. Lumayan lama ya. Oke, cerita terakhir tadi menjadi video penutup untuk episode telusur kali ini. Buat kalian yang suka nih sama konten horor yang tadi udah gua dan tim sajikan, kalian bisa langsung aja nih cek video telusur yang lainnya. Karena kita udah pernah ngangkat nih tentang cerita pemandi jenazah, penggali kubur, lokasi ngabung mati, dan masih banyak lagi. Nanti tinggal kalian cek aja episode-episode yang sebelumnya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe dan selalu nonton video-video telusur yang terbaru. Karena channel ini adalah channel yang berbeda dengan Lentera Malam. Dan buat kalian nih yang punya informasi bagus nih untuk episode telusur berikutnya, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam. Itu ada di lenteramalam.id. Untuk saat ini kita masih baru bisa di daerah Jabodetabek aja. Kalau bisa sih kalian yang ngirim lokasinya bisa sekalian bantu kita saat proses syuting supaya kita lebih mudah mendapatkan izinnya. Yaudah, paling video malam ini gue rasa cukup segitu aja. Gue Adit dari Telusur dan Lentera Malam izin pamit.